Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa dari kelas 11 TKJ 1. Untuk video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai IP address dan juga subnetting. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada video pertama saya sudah sedikit menjelaskan mengenai apa itu IP. Nah, sekarang kita akan membahas kelanjutannya. Yang perlu kita ketahui ya teman-teman, IP itu terbagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan juga versi 6. Untuk versi 4 ini menggunakan ruang alamat 32 bit. Nah, dalam IP versi 4 ini itu terdiri atas 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Untuk IP versi 4 mulainya itu dari 0 sampai 255. Sedangkan untuk versi 6 sendiri itu menggunakan ruang alamat yang lebih besar dibanding alamat versi 4. Serta untuk versi 6 itu tidak hanya alamat angka tapi juga huruf. Nah, setiap angka dan huruf tersebut dipisahkan oleh titik 2. Untuk IP yang sering digunakan untuk saat ini itu menggunakan versi 4. Untuk contoh IP dari versi 4 itu ada 1.1.12.1.12.24. Nah, untuk slash 24 ini namanya grafik ya teman-teman. Grafik sendiri itu merupakan alamat IP yang bisa digunakan, itu mulainya dari berapa sampai berapa kayak gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya kita harus belajar subnetting. Lanjut kita ke materi subnettingnya. Nah, untuk subnetting sendiri itu ada total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini ada IP 192.168.2.15/24. Untuk menghitung total IP itu rumusnya 32 dikurangi dengan grafik. Ini grafiknya 12/24. 32 kurangi 24 sama dengan 8. Nah, 8 ini nantinya akan dijadikan pangkat, yaitu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Untuk angka ini, angka 2 itu sudah paten ya teman-teman, jadi nggak bisa dirubah. Untuk menghitung itu pasti ada angka 2. Selanjutnya subnet mask. Untuk subnet mask itu 0 sampai 255 sama dengan 256. Jadi 256 kurangi dengan hasil dari total IP tersebut 256. Di sini ya 256. Jadi 256 kurangi 256 sama dengan 0. Nah, nanti bisa ditulis seperti ini. 255.255.255.0. Selanjutnya IP network. IP network biasanya itu dimulai dari angka 0. Bisa ditulis 192.168.2.0. Nah, untuk IP broadcast itu 256 dikurangi 1, jadi 255. Bisa ditulis 192.168.2.15
2 titik 1 6 8 titik 2 titik 2 5 Selanjutnya ada IP range. IP range itu caranya itu IP network ditambah 1, IP broadcast dikurangi 1. 0 tambah 1 sama dengan 1, 255 kurangi 1 sama dengan 254. Jadi IP yang bisa dipakai untuk IP ini 192.168.2.15/24 itu dari 1 sampai 254. Selanjutnya ada contoh lagi, IP-nya 192.168.5.1/26. Caranya seperti tadi. Untuk menghitung total IP 32 kurangi prefix size 26. 32 kurangi 26 sama dengan 6. Lah 6 ini dijadikan pangkat 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet 256 kurangi 64. Hasil ini teman-teman sama dengan 192. Nah, bisa ditulis seperti ini. 255.255.255.192. Nah, IP networknya itu dimulai dari 0. IP broadcastnya ini total IP kurangi 1 sama dengan 63. Nanti bisa ditulis 192.168.5.63. Untuk IP range-nya itu IP network tambah 1 sama dengan 1, IP broadcast 63 dikurangi 1 sama dengan 62. Jadi total IP yang bisa dipakai itu mulainya dari 1 sampai 62. Untuk kita belajar lagi, ada contoh soal gini. Di sini ada IP 10.10.10.50/27. Kita menghitung total IP terlebih dahulu. Total IP sama dengan 32 kurangi 27 sama dengan 5. Nah, 5 ini dijadikan pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 32. Subnet masknya sama dengan 2, 5, 6 dikurangi 32 sama dengan 2, 4. Untuk IP networknya sama dengan 0. Untuk IP broadcast itu
sama dengan 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Rearrange untuk IP range itu, untuk soal ini ya teman-teman, itu belum ada soalnya. Titik 50 itu belum ada di sini. Ini kan IP progressnya itu 31, sementara di sini itu titik 50, jadi kita harus menghitung IP range dulu. Nah, untuk perhitungannya itu kita mulai dari 32. Nah, nantinya itu 32 dikali 2 atau sama saja 32 tambah 32 sama dengan 64. Nah, untuk IP progressnya itu 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Selanjutnya itu perhitungannya seperti itu ya teman-teman. Nanti 64 ditambah 32, 64 ditambah 32 itu kan 64 tambah 32 sama dengan 96. Nah, di sini bisa ditulis 96. Terus untuk IP progressnya itu 95 gitu ya teman-teman. Jadi untuk IP range di sini itu dimulainya berarti dari 32 sampai 63 gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini ada IP public dan juga IP private. IP public ini merupakan IP yang bisa diakses oleh semua orang, mau itu dimanapun dan kapanpun. Contohnya itu yang biasa kita pakai, yaitu Google. Nah, Google itu bisa dicari menggunakan alamat IP juga. Untuk kodenya itu 8.8.8.8. Selanjutnya ada IP private. IP private itu IP yang hanya bisa diakses oleh satu tempat atau satu alamat IP saja. Contohnya itu 192.168.10.1. Jadi orang lain itu nggak bisa mengakses IP private, soalnya IP-nya itu hanya bisa diakses oleh satu tempat atau satu alamat IP saja. Selanjutnya ada switch dan router. Switch sendiri itu berguna untuk menghubungkan device dalam satu blok subnet, sementara router berfungsi untuk menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini kan ada switch, ada PC 1 misal ya, ini PC 1, ini PC 2. Nah, ini itu bisa saling terhubung karena ada yang namanya switch gitu. Nah, sedangkan untuk router ini ya fungsinya untuk menghubungkan antara device dengan blok subnet yang berbeda. Untuk ini kan sama, ini dalam satu subnet, bahkan satu subnet, blok subnet. Nah, kalau ini kan beda, ini PC 1 misal, ini PC 2, ini PC 3. Ini kan beda, ini misal device 1, subnet 1, blok subnet 1, ini misal blok subnet 2. Nah, untuk menghubungkan itu menggunakan router.
Kalau misal pakai switch doang itu nggak bisa untuk terhubung gitu ya. Nah, untuk contohnya ini ada menggunakan satu switch satu switch, terus kita menggunakan TV pakai TV untuk menghidupkan atau otomatis valve. Terus kita konfigurasi adminnya terus kita menggunakan IP 10.10.10.10 atasnya 255.255.255.224. Successful ya teman-teman. Saya coba ke komen ini 10. Ini sudah replace from. Kalau misal sudah replace from itu artinya antara PC 8 dan 9 itu sudah terhubung. Saya cek lagi. Nah, satu kan menggunakan kita konfigurasi ada ini pakai 10.10.10.30 dapat batasnya itu pakai 254 ini pakai IP 10.10.10.30 satlatnya 255.255.24.
255 sorry 255. Nah, ini kan berbeda subnet ya kan. Nah, kita harus menggunakan router. Kita pakai router, kita sambung pakai kabel out. Nah, aktifkan dulu untuk SA nya. Nah, di sini kita ID-nya 1/2. Pakai ID yang jelas nih untuk blok pertama 10.10.10.1. Subnetnya jangan lupa 255.255.255.224. Harus kita aktifkan menggunakan ID yang ada 10.10.10.33. Nah, ini 25. Ayo teman-teman, sebelum kita coba pakai ini, pakai kita masukkan terlebih dahulu alamat IP yang tadi buat getting 10.10.10.10. Nah, setnya 10.10.10.10. Terus ini kan kita setnya 10.10.10.10.3. Sekarang kita kan ke 10. Nah, cobaan pertama gagal, kita coba ke kita coba siapkan ke sisi jelas lagi ini satu ya, kita siapkan ke sisi jelas ya. Emang biasanya kalau percobaan atau namanya percobaan kedua itu kita coba pakai Command-Control. Kita ini 10 ya, itu sudah dan display from itu pun ada sama itu ya teman-teman. Masih ada yang lanjut. Maaf ya kekurangan saat menyampaikan dan maaf